Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Semoga antum sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa dulu yuk, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Untuk anak ustazah, kita sudah memasuki tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan, dan kita akan memasuki subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, ya. Untuk hari ini yang akan ustazah jelaskan yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.2. Untuk anak ustazah, simak video ustazah terus sampai selesai, dan antum boleh siapkan buku tema antum dan perhatikan juga di buku tema antum. Oke, langsung saja. Untuk yang akan kita pelajari yaitu di bahasa Indonesia muatan KD 3.2, mencari informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan fakta menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu hal. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Setelah membaca, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, kita dapat mengelompokkan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pemikiran atau mind map. Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Ya, di sini kita mencari informasi penting dari sebuah teks, ya. Bahwa mencari informasi sebenarnya tidak hanya dari teks, tapi dengan cara mendengarkan juga bisa kita mendapatkan informasi, atau dengan cara melihat, ya. Kalau melihat kita bisa menonton televisi atau melihat langsung kejadian tersebut. Tapi untuk saat ini kita adalah mencari informasi dari sebuah teks. Tadi Ustazah jelaskan bahwa nanti kalau kita sudah membaca teks dengan cermat, dari informasi itu kita dapat peroleh dari jawaban pertanyaan yang menggunakan kata tanya, ya. Kata tanya tadi ada apa saja? Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, selanjutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti antum sering mendengar pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contohnya nih, siapa namamu? Bagaimana kabarmu? Di mana kamu tinggal? Apa hobimu? Mengapa kamu tidak sekolah? Kapan kamu masuk sekolah? Itu adalah contoh-contoh dari kalimat tanya, ya. Di situ adalah kata tanya dari menggunakan kata siapa, bagaimana, di mana, apa, mengapa, dan kapan. Dan kata tanya biasanya ditandai dengan tanda tanya juga di akhir kalimat, ya. Selanjutnya, kata tanya yang sering digunakan pada kalimat tanya, ciri-ciri kalimat tanya yaitu yang pertama, diawali dengan kata tanya, yaitu tadi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, Ustazah tahu ya tanda tanya. Nah, tanda tanya itu yang ada di dalam kurung. Dari fungsi kata tanya apa, ya, kita menggunakan fungsi kata tanya apa. Apa ini? Untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang kabar atau keadaan seseorang, ya. Bisa contohnya adalah apa kabar Dayu, ya. Yang kedua, berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang pengertian, penjelasan suatu benda atau kegiatan. Contohnya nih, apa yang dimaksud dengan ikan hias? Apa yang sedang kamu lakukan? Itu adalah fungsi dari kata tanya apa. Selanjutnya adalah fungsi kata tanya siapa, ya. Di sini fungsi kata tanya siapa untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang tokoh atau pelaku, ya. Kalau siapa pasti dia menanyakan informasi tentang tokoh atau pelaku. Siapa tokohnya dalam cerita tersebut, atau siapa namamu, siapa yang memberi ikan ini. Fungsi kedua adalah fungsi kata tanya kapan. Ketiga, ya, Mas Ustazah.
Fungsi kata tanya kapan untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang waktu terjadinya suatu peristiwa ya. Fungsi kata tanya kapan adalah untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang waktu terjadinya peristiwa. Kapan kamu minum obat? Kapan kamu membeli ikan itu ya. Itu contohnya. Maka jawabannya adalah waktu kejadiannya. Waktu yang ditanyakan kapan berarti waktu yang harus antum jawab. Mungkin kemarin, lusa, atau hari ini jam berapa tadi ya, dan seterusnya. Selanjutnya adalah fungsi kata tanya di mana. Fungsi kata tanya di mana untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu tempat atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di mana kamu beli buku itu? Di mana kamu tinggal ya? Di mana itu menunjukkan fungsi suatu tempat atau tempat terjadi suatu peristiwa. Selanjutnya, mengapa? Mengapa fungsi kata tanyanya adalah untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Mengapa kamu menangis? Mengapa ikan itu terluka? Mengapa ini biasanya jawabannya pasti harus diawali dengan karena ya, karena dia mendapatkan informasi tentang suatu alasan. Dia menginginkan sebuah alasan sebab terjadinya suatu peristiwa ya. Kalau ada kata mengapa, maka biasanya kita awali dengan jawabannya karena. Dan yang terakhir adalah fungsi kata tanya bagaimana. Untuk fungsi kata tanya bagaimana, dia berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang keadaan atau kabar seseorang. Bagaimana keadaan Dayu? Bagaimana keadaan kamu ya? Itu fungsi pertama. Fungsi kedua adalah untuk bertanya dan mendapatkan informasi tentang cara atau langkah-langkah atau proses terjadinya sesuatu atau membuat sesuatu ya. Contohnya nih, bagaimana cara menggunakan blender? Bagaimana kecelakaan itu terjadi ya? Itu adalah fungsi kata tanya bagaimana. Oke. Selanjutnya untuk anak ustazah ada di buku antum, yaitu di tema 2, teksnya adalah wisata hutan desa Bumi Gemilang ya. Dia ada di halaman 77. Dari teks tersebut anak ustazah baca terlebih dahulu, antum baca terlebih dahulu dengan cermat dan hati-hati dari paragraf 1 sampai terakhir ya. Dari cerita wisata hutan desa Bumi Gemilang, kita akan mencari informasi dari teks tersebut. Yang pertama nih, apa yang diusulkan untuk dibuat ya, maksud ustazah itu salah ketik ustazah, apa yang diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang? Jawabannya adalah hutan wisata yang diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang. Yang kedua, kalimat tanyanya adalah siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Jawabannya adalah para pemuda desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Yang ketiga, mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Karena mereka jauh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Dan yang terakhir, kalimat tanyanya adalah bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar. Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan lalu mengunggahnya ke sosial media ya. Dari teks tersebut kita bisa membuat kalimat tanya beserta jawabannya yang berada di dalam teks ya. Kalimat tanyanya tadi menggunakan kalimat tanya yang apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, di mana ya. Dari kalimat itu kita buat kalimat tanya berdasarkan teks bacaan tadi wisata hutan desa Gemilang dan beserta jawabannya. Itu yang bisa kita dapatkan informasi dari sebuah teks. Untuk anak ustazah, hari ini ustazah hanya menjelaskan tentang mencari informasi dari teks. Untuk anak ustazah pelajari lebih dalam lagi, pahami lebih dalam lagi. Mudah-mudahan antum paham yang ustazah jelaskan, dan mudah-mudahan antum paham jika antum nanti dikasih tugas atau soal membuat kalimat tanya berdasarkan sebuah teks ya. Itu saja pelajaran kita hari ini. Untuk anak ustazah tetap semangat
Sebelum kita akhiri, maka kita baca penutup majelis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tetap semangat anak ustazah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.